Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kami beranggotakan 4 orang, saya Ika Septiani. Perkenalkan, nama saya Mardian Noviana. Perkenalkan, nama saya Meliana Rara Ayu. Latar belakang, PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan jasa, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan yang ketat, sistem pengendalian manajemen di PT Telkom Indonesia Persero Tbk dituntut untuk mengharuskan para manajer untuk bertanggung jawab atas standar operasional manajemen Telkom. Demikian, sistem pengendalian manajemen merupakan unsur penting dalam proses pengendalian manajemen yang efektif untuk mencapai kinerja manajemen terbaik pada perusahaan. Selanjutnya itu ada profil sejarah singkat. Telkom Indonesia sendiri terbentuk pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Berawal pada tahun 1882 didirikan Badan Usaha Swasta Penyedia Layanan Pos dan Telegraf. Lalu kemudian status diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi pada tahun 1961. Tahun 1965, kemudian PT Ponsel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Perkembangan selanjutnya tahun 1974 di mana PN Telekomunikasi diubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel, lalu diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1991. Penawaran saham perdana PT Telkom terjadi pada tahun 1995. Dan sejak saat itu, saham Telkom tercatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, kini bernama Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu ada misi. Menjadi digital telco, pilihan utama untuk memajukan masyarakat, menjadi pelaku telekomunikasi informasi, media, dan edutainment dan service atau TIMES terkemuka di kawasan regional. Selanjutnya misi. Yang pertama itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang terakhir itu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Tata nilai perusahaan. 1. Mendukung tujuan Telkom, yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberi nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. 2. Mendukung visi Telkom, yaitu menjadikan digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. 3. Mendukung misi Telkom, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat serta mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, dan mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberi pengalaman digital pelanggan terbaik. 4. Memberi nilai tambah dan manfaat bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. 5. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang. 6. Terakhir, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholder pada Telkom. Lalu ada organisasi PT Telkom. Yang pertama itu ada Direktur Utama atau CEO, Wakil Direktur Utama atau COO, lalu ada Head of Corporate Affairs, Head of Corporate Communication, dan Head of Internal Audit. Serta di sini dapat terlihat untuk direktur masing-masing divisinya.
Penganggaran keuangan PT Telkom Indonesia Tbk digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan 4G, pengembangan teknologi 5G, penguatan sistem IT, dan pembiayaan investasi. Perusahaan juga mengelola biaya operasional dengan baik yang terlihat dari kinerja operasional yang semakin baik. PT Telkom Indonesia juga mengelola biaya operasional dengan baik yang terlihat dari kinerja operasional yang semakin baik. Perusahaan juga mengelola biaya operasional dengan baik yang terlihat dari kinerja operasional yang semakin baik. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan strategi. Sistem perencanaan perusahaan dilaksanakan oleh jajaran Telkom sebagai mana tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 74 Tahun 2006. Sistem perencanaan perusahaan ini disusun untuk memberikan pedoman pada unit-unit kerja di Telkom dalam menyusun perencanaan perusahaan dengan tujuan agar perencanaan perusahaan dapat dilakukan secara sistematis, lebih mudah, cepat, teratur, terintegrasi sesuai visi dan misi perusahaan, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan. Selanjutnya ada perencanaan operasional. PT Telkom Indonesia Perseroan Tbk sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara memiliki beberapa strategi yang dapat digunakan dalam merencanakan manajemen. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama yaitu digital connectivity. PT Telkom Indonesia fokus pada pengembangan jaringan digital yang memaksimalisasi arus kas perusahaan. Ini meliput dengan layanan broadband, satelit, dan juga layanan 5G. Yang kedua itu ada digital platform. Perusahaan memiliki rencana strategis yang meliputi center cloud, AI, big data, dan IoT. Yang ketiga ada digital service. PT Telkom juga memiliki strategi untuk menyelesaikan layanan digital seperti layanan digital connectivity, platform digital, dan digital service. Lalu selanjutnya di sini ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja perusahaan. PT Telkom Indonesia Tbk mulai secara resmi menetapkan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode OKR atau Objectives and Key Result, di mana metode OKR ini diterapkan menjadi basis dalam penilaian kinerja manajemen di PT Telkom Indonesia Tbk dengan fokus prioritas kerja selama 3 bulan ke depan. Berbeda dengan metode balance scorecard yang fokus prioritas kerjanya selama 1 tahun bahkan lebih. Lalu selanjutnya di sini ada pengawasan dan evaluasi kinerja perusahaan. Pengawasan dan evaluasi kinerja PT Telkom Indonesia Tbk terdiri dari berbagai metode dan sistem yang tergantung pada unit dan bagian yang dilakukan. Sebagian besar perusahaan bergerak di bidang jasa telekomunikasi di bawah pengawasan karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Evaluasi kinerja karyawan PT Telkom Indonesia dilakukan dengan metode nilai kerja individu atau NKI yang bertujuan untuk melihat perkembangan perusahaan dan memotivasi karyawan untuk memperbaiki masalah yang ada. PT Telkom Indonesia Tbk juga mengelompokkan unit-unit yang ada dalam organisasi ke dalam bentuk divisi, center, dan yayasan. Budaya perusahaan yang dikembangkan PT Telkom Indonesia Tbk merupakan 1 hati, 3 nilai inti, dan 5 langkah. Lalu kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen adalah kerangka kerja yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi dalam melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem ini terdiri dari struktur dan proses, di mana struktur terfokus pada pusat pertanggungjawaban dan proses melibatkan interaksi antara manajer dan bawahannya. Penerapan sistem pengendalian manajemen di PT Telkom Indonesia Persero Tbk sangat penting untuk memastikan para manajer bertanggung jawab atas standar operasional yang telah ditetapkan perusahaan. Melalui sistem pengendalian manajemen yang efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko kecurangan, menjaga aset, menyediakan pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan, serta mencapai tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.